Yang pertama, Yasadipura I. Raden Ngabei Yasadipura Tuspajang atau lebih dikenal sebagai Yasadipura I lahir pada tahun 1729 dan wafat pada tahun 1803. Ia adalah pujangga besar dari Kasunanan Surakarta yang hidup pada masa awal berdirinya kerajaan tersebut. Dalam Tuspajang disebutkan bahwa Yasadipura secara genealogis merupakan keturunan dari Sultan Adiwijaya, pendiri kerajaan Pajang, yang memerintah sejak 1568 sampai 1586. Yasadipura adalah anak Raden Tumenggung Arya Padmanegara, Bupati atau Abdi Dalem Bupati Jaksa di Pengging pada masa pemerintahan Pakubuwono I. Ia dilahirkan di Pengging pada Jumat Pahing, Sapar pada tahun Jimakir sekitar 1654 Jawa atau 1729. Di masa kecil Yasadipura diberi nama Bagus Banjar, sedangkan nama panggilannya adalah Jaka Subuh karena ia lahir pada waktu subuh. Ketika berusia 8 tahun, ia dikirim ke sebuah pesantren di Kedu di bawah bimbingan Kiai Agamaya. Dalam usia yang relatif muda itu, Bagus Banjar sudah memperlihatkan bakat yang luar biasa dalam pelajaran ilmu agama dan kesusastraan. Ia menamatkan pendidikan pesantren pada usia 14 tahun. Kemudian ia menjadi abdi dalam Keraton Kartasura pada masa Raja Pakubuwono II dengan nama Kuda Pangawe yang bertugas menjaga Kiai Cakra, senjata pusaka milik keraton. Di lingkungan keraton ini pula ia meraih pengetahuan yang sangat mendalam tentang adat istiadat dan etika Jawa. Pada masa pemindahan ibu kota kerajaan dari Kartasura menuju Solo, ia ditunjuk sebagai sekretaris raja di bawah bimbingan Pangeran Wijil dengan nama Yasadipura. Oleh Pakubuwono IV, ia sempat ditawarkan menjadi patih namun ditolak karena alasan usia. Yasadipura wafat pada 14 Maret 1803. Ia dimakamkan di tempat kelahirannya, Pengging. Tumenggung Sastronagoro alias Yasadipura II wafat di Surakarta pada tahun 1844. Ia adalah pujangga Kasunanan Surakarta yang berkarya pada masa pemerintahan Pakubuwono IV sampai Pakubuwono VII. Tumenggung Sastronagoro mewarisi gelar kepujanggaan Yasadipura II dari ayahnya, yaitu Yasadipura I, yang meninggal tahun 1802. Selain itu, Sastronagoro juga bergelar Mas Pajang Wasisto karena ia merupakan keturunan Raja-Raja Pajang. Yasadipura II menghasilkan sebuah karya sastra antara lain yang terkenal ialah Serat Babat Pakepung, yaitu sebuah dokumen sejarah tentang peristiwa pengepungan Keraton Surakarta oleh gabungan pasukan VOC Yogyakarta dan Mangkunegaran pada tahun 1790. Yasadipura II merupakan kakek dari Ranggawarsita, pujangga besar Surakarta selanjutnya. Sewaktu masih kecil, Ranggawarsita sangat dimanja oleh Yasadipura II, sehingga cucunya itu tumbuh menjadi anak yang nakal dan gemar berjudi. Namun berkat gemblengan sahabat Yasadipura II yang bernama Kiai Imam Besari dari Ponorogo, sifat buruk Ranggawarsita dapat berubah. Yasadipura II meninggal tanggal 21 April 1844, setahun kemudian, yaitu 1845. Ranggawarsita diangkat sebagai pujangga Keraton Surakarta menggantikan kedudukannya. Sebagai catatan, sesungguhnya gelar Ranggawarsita pertama kali digunakan oleh Sastronagoro selain gelar Yasadipura II. Kemudian gelar Ranggawarsita II dipakai oleh putranya yaitu Mas Pajang Swara yang bekerja sebagai juru tulis keraton. Sedangkan gelar Ranggawarsita III dipakai oleh putra Mas Pajang Swara atau cucu Yasadipura II yang tidak lain adalah pujangga besar selanjutnya yang kemudian terkenal dengan sebutan Ranggawarsita saja. Selanjutnya Ranggawarsita. Raden Ngabei Ranggawarsita yang lahir pada 14 Maret 1802 dan meninggal pada 24 Desember 1873 adalah pujangga besar budaya Jawa yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir tanah Jawa.
Nama aslinya adalah Bagus Burhan. Ia adalah putra dari Mas Pajang Sworo, juga disebut sebagai Mas Ngabehi Ranggawarsita. Ia merupakan cucu dari Yasadipura II, pujangga utama Kasunanan Surakarta. Ayah Bagus Burhan merupakan keturunan Kesultanan Pajang, sedangkan ibunya adalah keturunan dari Kesultanan Demak. Bagus Burhan diasuh oleh Ki Tanujaya, abdi dari ayahnya. Sewaktu muda, Burhan terkenal nakal dan gemar judi. Ia dikirim kakeknya untuk berguru agama Islam pada Kiai Imam Besari, pemimpin pesantren Gerbang Tinatar di desa Tegalsari, Ponorogo. Pada mulanya, ia tetap saja bandel, bahkan sampai kabur ke Madiun. Setelah kembali ke Ponorogo, konon ia mendapat pencerahan di Sungai Kadungwatu, sehingga berubah menjadi pemuda alim yang pandai mengaji. Ketika pulang ke Surakarta, Burhan diambil sebagai cucu angkat Panembahan Buminoto, adik Pakubuwono IV. Ia kemudian diangkat sebagai Carek Kadipaten Anom bergelar Mas Pajang Anom tanggal 28 Oktober 1819. Pada masa pemerintahan Pakubuwono V tahun 1820 sampai 1823, karir Burhan tersendat-sendat karena raja baru ini kurang suka dengan Panembahan Budimoto yang selalu mendesaknya agar pangkat Burhan dinaikkan. Pada tanggal 9 November 1821, Burhan menikah dengan Raden Ayu Gombak dan ikut mertuanya, yaitu Adipati Cakradiningrat di Kediri. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang Yasadipura I, Yasadipura II, dan yang terakhir Ranggawarsita. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di kanal YouTube ini menyaksikan materi tentang Yasadipura I, Yasadipura II, dan Ranggawarsita. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.